menangani power supply switching tanpa menggunakan MOSFET. Jadi kami mendapat power supply bekas receiver ya, ini receiver tanpa menggunakan MOSFET. Oke, kali ini kita hapus lagi semua ini ya, kita hapus dulu ini, nanti kami akan menggambarnya ulang. Jadi ini adalah skemanya, yang kami lingkar adalah IC-nya dan ada sebuah optocoupler. Jadi kita lihat ini inputnya 220 AC, input dari PLN. Jadi nanti di itu ya ada dioda dan elko ya, ini elko 300. Jadi dioda itu rectifiernya, penyiarannya. Jadi 300 volt DC ya. Jadi simpelnya gitu ya, dari 220 AC lewat dioda 4 itu menjadi 300. Dan di sini kita lihat pin ini digabung. Di sini dia ke trafo ya. Jadi di sini saja kita kasih judulnya ya. Di sini pin yang digabung ini kita sebut saja MOSFET di sini ya. MOSFET-nya ini nih ya. Bagian drain-nya ini ya, bagian drain-nya sesuai dengan skemanya tadi, bagian drain-nya ini. Jadi MOSFET-nya rupanya sudah di dalam IC-nya. Kemudian ini jangan lupa lingkaran yang ini ya, garis merah yang berjalan ini. Ini adalah jalur dari optocoupler. Kita ketik di sini saja, kita tulis pin 4 optocoupler ini ya. Oke. Jadi skemanya, sirkuit diagramnya gini, perlu kami buat seperti ini agar lebih kita paham ya, untuk teman-teman pemula. Dan ini ada resistor ya, ada resistor penurun tegangan ya, untuk V-starnya, Oke. Dan selanjutnya jika ini smooth primernya sudah bagus, nanti di sini akan ada tegangan outputnya ya. Jadi dia seperti ini saja kalau kita menggambar secara garis besarnya. Jadi ini adalah IC-nya, ini ada IC-nya. Jadi si MOSFET-nya sudah di dalam IC 0265 ini. Kalau kita simulasikan seperti ini ya. Nah, gini aja. Jadi dia kelihatannya tidak ada MOSFET dan MOSFET-nya sudah di dalam IC yang ini ya. Ya, ini IC-nya kita lingkar di sini. Dan yang ini adalah optocoupler-nya. Jadi yang di atas itu adalah sirkuitnya, yang di bawah itu adalah modulnya. Seperti ini ya. Bentuknya seperti ini dia. Tidak ada MOSFET-nya ini ya. Dan ini ada MOSFET-nya. Ini adalah power supply yang ada MOSFET-nya. Ini kita lihat ya, ada MOSFET-nya. Oke. Kalau ini yang akan kami jadikan konten tidak MOSFET-nya. Dan ini juga ya, ini power supply charger laptop, ada MOSFET-nya ya. Seperti ini contoh-contohnya. Kalau kita lihat dari lebih dekat lagi, ini adalah transistornya IC TL431 817 optocouplernya, dan ini adalah IC-nya. Ini adalah IC-nya 0265 ya. Jadi IC ini sudah ada MOSFET-nya di dalam dan banyak digunakan ya untuk ampere-ampere yang kecil ya. Untuk power supply yang ampere-ampernya kecil. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan tracking tegangan sesuai dengan sirkuit diagram yang tadi, yang sudah kami gambar jalur-jalurnya ya. Sehingga teman-teman dalam melakukan perbaikan
Dengan ini akan mudah ya dengan metode ini. Jadi ini adalah nolnya elko 300. Elko 300 di sini akan kita solder groundnya untuk probe negatif dari avometer. Jadi prosedur kami dalam pekerjaan reparasi seperti ini untuk teman-teman pemula. Nah, dia seperti ini. Setelah itu ya dijepit. Nah, ini di probe negatif avometer, sehingga kita akan dengan mudah melakukan pengukuran ya seperti ini. Nah, jadi ini belum kita hidupkan ya. Jadi probe positifnya gampang tuh kita melakukan pengukuran. Nah, nanti kita tinggal ukur-ukur ini di jalur yang sesuai gambar yang tadi. Oke, kalau sudah begini teman-teman akan mudah melakukan reparasi ya. Jadi kita lihat di sini ya 300 yang di elko. Jadi power supply switching semua pasti ada 300 di elko besarnya. Kami matikan dulu ya. Ya, kami hidupkan lagi di sini. Kita langsung ke sini dulu ya. Sini ya 300. Ini drainnya. Ini sudah kami matikan tadi ya. Jadi dia akan membuang ya drainnya di trafo ini ya. Nah, ini nanti kalau kita hidupkan tegangannya tidak bisa terukur. Jadi kami harus matikan seperti ini ya. Nah, ini drainnya dari trafo ini ya. Dan di sini ya ini. Dan di sini juga akan kita ukur, ini ada 12 volt menuju ke IC ya. Ini tegangan startnya, ini tegangan startnya IC ya. Ini ya. Oke, ini bagian primer ya. Dan pin 4-nya ini ya. Ini pin 4 ada 0,3 pin 4 optocoupler ya. Jangan lupa. Jadi pengukurannya di situ saja ya. Jadi di sini ini drain ini kalau hidup nanti susah avometer akan kesulitan mengukurnya yang ini ya. Ini ya. Nih. Kalau kita hidupkan akan susah karena frekuensi tinggi ya setelah dihidupkan. Oke, jadi harus di off dulu, kita ukur tegangan sisanya saja gitu ya. Kalau itu sudah normal berarti sekundernya pasti akan ada tegangan. Ini batas primer ya. Yang di sebelahnya adalah sekundernya. Jadi dasarnya itu dulu ya teman-teman ya. Jadi jika nilai-nilai pengukuran pada primer tadi sudah ada, berarti sekundernya pasti normal ya. Oke, jadi kita lihat ini. Kita akan solder sama juga ya di bagian negatif elko. Di bagian negatif elko ya, tinggal kita cari elko yang negatifnya. Kemudian kita solder untuk groundnya. Di sini ya, ini ya. Ciri-cirinya ground itu, jalur ground itu dia tebal tuh. Dia terhubung semua ini ya. Nih, dia selalu terhubung, jalurnya terhubung semua. Di bagian sekunder itu ya. Ini yang. Nah, ini dia terhubung semua seperti itu. Itu ciri-ciri jalur negatif. Nah, tinggal kita solder seperti ini. Dan tinggal kita dijepit dengan penjepit buaya, kita jepit. Oke, kita pindah ke sini ya. Nah, ini sehingga teman-teman akan mudah melakukan tracking tegangan. Jadi power supply ini dia handal untuk tegangan, untuk ampere-ampere yang kecil ya. Jadi setelah itu kita ukur pasti normal ya ini ya. Karena tadi di primer semuanya sudah terpenuhi tuh. Semua tegangan untuk primer sudah terpenuhi. Ini elko ini pasti akan ada tegangan ya. Ada 4 elko ini akan ada tegangan. Tinggal kita lakukan pengukuran. Kita akan menguji dia baik apa tidak ya. Jadi di sini kita lihat elko ini tegangan sini ada gini ya, ada tegangan, ada di sini ada. Oke, ini semuanya ada teman-temannya, ada. Dia tegangannya ada variabel ya, ada beberapa tegangan dia. Sampai ada berapa volt ini ya? Ada 32 volt juga ada ya.
Jadi ini bagusnya untuk tune control bisa juga ya, untuk tune control yang kecil-kecil ya. Ada 15, 32, kan ada 8 tadi. Ya, di sini ada berapa nih ya? Ini belum kena nih. Ada 9 ya. Ada 9. Jadi di sini harus hati-hati ya teman-teman, jangan sampai short ya. Ini 3 volt ya. Nah, ini 3 volt ini tegangan untuk optocoupler nih. Yang ini ya. Ini tegangan untuk optocoupler. Ini 15, ini berapa lagi ya? Ini tadi kita lihat ini 32 volt ya. Jadi variabel tegangannya bagus, ada beberapa tegangan ya. Power supply ini bagus ya, cocok untuk kita bereksperimen. Dan jangan lupain ya, optocoupler pin 1 dan pin 2 dan 3 volt. Nah, ini ya, 3 volt ini dari yang tadi ya, dari sumber tegangan dari trafo. Ini ada WL431. Nah, ini harus cari tahu juga sumber tegangannya dari mana, teman-teman ya. Itu harus kita tahu juga. Jadi, kalau dari atasnya kita lihat, ini ada resistor penurun tegangan dari 3 volt tadi ini ya. Untuk arus ya, untuk arusnya di sini dia, ini dari sini dia. Nah, ini dari ini sumbernya dari sini nih, ini ke sini lewat L, ini ada dioda nih. Di sini ada dioda. Jadi cara pembacaan PCB seperti ini ya. Ada dioda, ini elko-nya, ini lilitannya yang tadi. Oke. Di sini teman-teman sudah bisa menguasai cara pengukuran tegangan yang efektif. Jadi dari skemanya, kemudian dari PCB-nya, dari sirkuit modulnya, di sini kita bisa melakukan pengukuran. Jadi lewat ini ya, nanti dia sampai di sini lewat induktor tadi, lilitan. Ini ya, ada resistor di sini ya. Ini ya. Nah, menjadi 2,5. Ini untuk tegangan TL431 sehingga di pin optocoupler menjadi stabil ya. Jadi dia untuk menstabilkan tegangan kontrol optocoupler antara primer dan sekunder. Jadi dasar-dasar ini kalau kita sudah kuasai teman-teman, semua power supply bisa teman-teman perbaiki, reparasi, karena bisnis reparasi ini sangat menjanjikan. Kalau teman-teman kuasai power supply yang lebih sulit ya, paling sulit memang power supply switching ini. Oke. Kalau kita gambarkan tadi kita lakukan pengukuran. Nah, ini ya, kalau kita gambarkan seperti ini saja. Jadi ini ada 220 volt dari PLN seperti ini. Nah, ini ya. Oke. Jadi dari 220 ini dia merubah tegangan ini menjadi 300 ya, lewat dioda rectifier. Nah, ini menjadi 300 volt. DC ya, ini sudah DC. Jadi jalur ini yang hitam ini adalah jalur negatif dari elko ya. Ini jalur negatif. Dia sampai di sini. Jadi ciri-ciri jalur negatif itu selalu lebar ya. Dia selalu lebar. Dan ini adalah jalur 300-nya, positifnya. Jadi di titik ini 300, ini juga 300, ini juga 300. Jadi 300 itu mensuplai ke trafo ya. Dan ini kita lihat, ini kita sebut ini jalur negatif. Nah, kita tulis saja ya, jalur negatif. Nah, ini ya, negatif. Oke. Jadi kalau kita sudah ngerti ini, gampang saja teman-teman dalam melakukan reparasi. Dan ini adalah pin yang digabung untuk drain MOSFET. Ya, ini kaki drain MOSFET-nya yang ini ya, ke trafo itu ya. Ini ya, drain ya. Ini ya, yang menuju trafo. Jadi drain MOSFET itu selalu dia ke kaki trafo. Dan jangan lupa ini adalah R penurun tegangan ya.
untuk tegangan V-startnya, VST-nya gini. Nah, jadi dasar-dasar ini perlu kita pahami sehingga menjadi gampang. Dan ini ada dioda, kita lihat dari 300 dioda nanti. Nah, di situ ada resistor juga gini ya. Nah, ini tegangan untuk VCC ya. Jadi di dioda itu adalah sekunder ya. Sekunder tuh ya. Untuk VCC itu dia sekunder. MOSFET-nya hidup baru dia ada tegangannya gitu ya. Jadi IC-nya dipasang baru ada. Jadi kita hanya ini ya, yang kita lingkar-lingkar ini adalah standar pengukurannya ini ya. Jadi standar bahwa semua tegangan ini harus ada dulu dalam sebuah power supply switching ya. Oke. Nah, kalau semuanya sudah ada, indikasi bahwa power supply ini pasti sekundernya ada. Dan kita lihat di sekundernya, ini kita gambar gini ya. Ini tegangan untuk ini ya, TL431. Ini ya, ini untuk TL431 di sini dia. Ya. Nah, ini TL431 ini kan kita tahu fungsinya untuk pin 1 dan pin 2 optocoupler untuk kontrol primer dan sekunder. Dan ini ya pin 4 ini pin 4. Nah, ini jadi dalam melakukan pengukuran sebuah power supply switching, dasar-dasarnya ini ya teman-teman ya. Kalau ini sudah kita pahami, jadi ada selisih tegangan pasti kita tahu tuh penyebabnya. Dan kita sudah bisa menganalisa secara mudah. Dan ini adalah konektor untuk outputnya. Ya. Oke teman-teman, terima kasih konten kami kali ini. Semoga bermanfaat. Karena kita harus bisa membaca modul dan bisa membaca sirkuit serta jalur-jalurnya. Oke, terima kasih.